Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, orang tua kami, guru-guru kita semua, tokoh masyarakat, pengurus masjid, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali dalam kajian di hari Ahad kedua ini, yang insya Allah pada hari ini kita membahas Kitab Riyadhus Shalihin, Babun Nahyi 'anil Ghish wal Hida. Ya. Larangan memalsu dan menipu. Ini banyak terjadi di dalam muamalah, dalam perdagangan, dalam jual beli, dalam hubungan sesama muslim. Sehingga karena cara dagang yang salah, cara bermuamalah yang keliru, cara bersosial yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak hari ini terjadi perselisihan di antara umat Islam. Maka di dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah menukilkan satu ayat dan 5 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang dinukil oleh beliau adalah surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan. Ayat ini bercerita mengenai perselisihan di antara umat Islam, menyakiti hati dan perasaan umat Islam. Orang yang melakukan hal tersebut faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubinan. Dia telah membuat kedustaan dan dia telah berbuat kesalahan yang besar, dosa yang nyata. Gara-gara apa? Menyakiti hati saudaranya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang mukmin wanita bighairi maktasabu, dengan kedustaan, dengan sesuatu yang tidak benar. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka dia telah berbuat kedustaan dan dosa yang nyata. Ini larangan. Banyaknya terjadi perselisihan biasanya disebabkan karena adanya perdagangan yang tidak benar, adanya kecurangan, adanya pemalsuan, adanya pengkhianatan, sehingga satu saudara Islam dengan saudaranya yang lain tidak berbicara, bermusuhan. Ini kerugian besar.
La yadkhulul jannah may yahjur akhahu fawqa thalath. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang membiarkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak bicara, membiarkan, tidak menyambung silaturahim, tidak bertegur sapa, tidak menjawab salam, membenci, bertengkar, maka kerugian besar akan didapatkan oleh orang tersebut. Kenapa? Karena ruginya sampai akhirat nanti. Ruginya bukan setakat di dunia saja, tapi terus berkepanjangan sampai di akhirat nanti. Karena urusan muamalah, urusan utang piutang, urusan perdagangan yang salah, ini tidak bisa diselesaikan di dunia hanya dengan istighfar. Tapi tuntutan tersebut dibawa sampai kematiannya. Oleh karena itu, ketika kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat, ketika kita ingin utuh amalan kita di dunia sampai di akhirat nanti, di samping kita beribadah dengan baik, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita harus perbaiki perdagangan kita. Kita harus perbaiki muamalah kita. Kita harus perbaiki cara kerja kita. Jangan ada unsur penipuan, jangan ada unsur kedzaliman, jangan ada unsur dusta, sehingga perdagangan kita atau pekerjaan kita menjadi berkah, tenang di dalam hati, berkah di dalam kehidupan, halal yang kita bawa pulang ke rumah untuk anak istri kita, dan rizki yang halal tersebut akan mudah digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam perdagangan kita, saat kita mencari nafkah, maka resikonya sangat berat. Orang yang kita zalimi, doanya tidak ditolak oleh Allah walaupun dia bukan orang Islam. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu, berhati-hatilah kamu dengan doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Dan ini terjadi di masa-masa dahulu dan di saat sekarang juga. Maka kita harus berhati-hati dalam berbisnis, berhati-hati dalam bertetangga, berhati-hati dalam bersahabat, berhati-hati. Berapa banyak orang-orang yang mengadakan kerjasama, tapi karena ada kecurangan, ketidakadilan, pengkhianatan, maka yang terjadi adalah pertengkaran di antara kedua orang tersebut. Asyarikani thalithuhumallah ma lam yakun ahaduhuma. Dua orang yang berserikat, dua orang yang bekerja sama, yang ketiganya adalah Allah, selama salah satu di antara kedua itu tidak berkhianat. Ketika salah satu di antara kedua itu berkhianat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tinggalkan orang tersebut. Yang ada adalah syaitan, sehingga terjadi pertengkaran, sehingga terjadi perselisihan di antara saudara Islam, sehingga terjadi tidak saling tegur sapa satu dengan yang lain. Ini dikarenakan ada unsur-unsur kebohongan di dalam niaga kita. Nabi SAW ingatkan, atadri man muflis min ummati? Tahukah kamu orang-orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi. Siapa orang yang bangkrut di antara umat Nabi SAW? Apakah orang yang mati tanpa dinar dan dirham? Tidak. Apakah orang yang mati tidak punya rumah besar? Bukan. Siapa orang yang bangkrut di antara umat Nabi SAW? Man ata ilallahi bi'amalihim kal jibal. Orang yang datang dengan membawa segunung amalnya, bisolatihi wa siyamihi
wa sadaqatihi wa hajjihi. Orang yang mati membawa salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, amalannya segunung disuguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata amalan yang segunung itu ludes, amalan yang segunung itu bocor, amalan yang segunung itu habis karena dalam muamalah dia tidak benar, karena lisannya suka menyakiti orang, dia suka mengambil haknya orang, suka menipu orang, mengambil hartanya orang. Maka di akhirat nanti kebaikan yang dia miliki itu digunakan untuk membayar kesalahan-kesalahan dia. Diambil, dibayarkan, diambil, dibayarkan. Kenapa? Banyak orang yang menuntut dia di akhirat. Orang yang haknya diambil menuntut di hadapan Allah, orang yang ditipu menuntut di hadapan Allah, orang yang dibohongi menuntut di hadapan Allah. Hatta faniyat hasanatuhu, sampai kebaikan-kebaikan yang segunung tadi habis, ludes semuanya. Kenapa? Karena dituntut oleh banyak orang di akhirat nanti. Sudah habis kebaikannya, masih datang lagi orang menuntut dia. Bagaimana caranya? Akhirnya keburukan orang yang menuntut itu diberikan kepada dia. Inilah orang yang bangkrut. Inilah orang yang bangkrut di akhirat bukan karena kekurangan amal, tapi karena dia salah bersikap saat hidup di dunia, salah menggunakan waktunya untuk mencari nafkah, caranya saat dia mencari nafkah, sehingga yang dia bawa pulang ke rumah adalah nafkah yang haram. Ayyu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Daging seseorang yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka itu adalah bagian daripada neraka. Bagaimana kita katakan cinta dengan anak kita? Bagaimana kita katakan sayang dengan istri kita, sedangkan kita sebenarnya yang menjadikan jasad mereka menjadi bagiannya neraka jahanam? Apa artinya cinta? Apa artinya sayang? Kalau kita tahu bahwa apa yang kita bawa ke rumah adalah sesuatu yang haram, tapi kita tidak peduli. Kenapa kita tidak peduli? Karena kita rakus, karena kita gengsi, karena kita merasa malu kalau tidak punya, sehingga kita paksakan diri kita untuk mendapatkan sesuatu walaupun dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang istri yang salihah, seorang istri salafus saleh, mereka senantiasa mengatakan kepada suaminya saat suaminya berangkat untuk mencari nafkah. Apa kata mereka? Inna nasbiru 'alal ju'i wal 'atas wala nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, insyaallah kita mampu sabar atas lapar dan haus di dunia yang sementara ini. Kita masih mampu bersabar untuk lapar dan haus di dunia yang sementara ini, wahai suamiku. Tapi kita tidak akan pernah mampu untuk bersabar atas beratnya siksaan api neraka yang kekal abadi di akhirat nanti. Maka ingatlah, wahai suamiku, bekerjalah dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah, dan jangan engkau masukkan ke dalam rumah ini sesuatu yang haram untuk anak dan istrimu, karena aku dan anak-anakmu masih mampu bersabar untuk lapar dan haus di dunia ini, tapi kami tidak akan pernah mampu sabar atas penderitaan di akhirat nanti. Inilah istri yang salihah, istri yang senantiasa mengingatkan suaminya supaya dia mencari nafkah dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang jujur, dengan cara yang tidak menipu.
As-sidqu tuma'ninah. Orang yang jujur itu tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia jujur. As-sidqu mahbubun indallah wa mukarramun indan nas. Orang yang jujur itu dicintai Allah dan dia mulia di antara manusia. Kenapa dia dicintai Allah? Dia jujur, dia tidak bohong, dia tidak dusta, dan dia mulia di antara manusia. Kenapa? Manusia senang dengan dia karena dia selalu jujur. Maka Nabi SAW perintahkan kita untuk selalu jujur, jangan curang, jangan menipu. Alaikum bisidq. Hendaklah kamu senantiasa menjaga kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan menuntun kamu pada kebaikan. Hati kamu akan jadi baik, pikiran kamu akan jadi baik, langkah kamu akan jadi baik, perasaan kamu akan jadi baik. Semuanya akan menjadi baik ketika kamu memegang kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menuntun kamu sampai ke dalam surga. La yazalur rajul yasduqu hatta kataballahu annahu siddiqan. Ketika seseorang itu selalu jujur dalam perkataan dan perilakunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan stempel dia sebagai orang yang jujur. Allah akan tetapkan dia sebagai orang yang jujur. Karena apa? Karena dia senantiasa menjaga kejujuran. Dia tidak mau bohong, dia tidak mau dusta. Bahkan orang yang mampu tidak pernah berdusta walaupun bercanda, orang tersebut akan mendapatkan istana di dalam surga. La takdzib walau kunta mazihan. Jangan kamu berbohong walaupun bercanda. Mungkin awalnya kita bercanda, lama-lama jadi kebiasaan. Awalnya kita tidak sengaja, lama-lama jadi sengaja. Maka jangan berbohong walaupun kita bercanda. Biasakan hal seperti ini dalam perdagangan, dalam muamalah, dalam bertetangga, dalam berjanji, dalam berbisnis. Usahakan kejujuran kita junjung tinggi. Maka keberkahan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur itu merupakan sifatnya Allah, sifat yang sangat mulia. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jujur merupakan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sidqu al-amanah tabligh fatanah. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam jujur, al-amin, sehingga orang-orang percaya kepada beliau. Orang-orang senang menitipkan amanahnya kepada beliau. Kenapa? Karena beliau tergolong orang yang jujur, dan ini merupakan sifat yang harus diwarisi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yanduruhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yukallim ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, dan baginya azab yang sangat pedih. Tiga golongan manusia. Salah satunya adalah al-bai' sil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, ini sudah ditawar sekian. Demi Allah, barang ini asli. Banyak kebohongan dalam perdagangan. Banyak penipuan ketika kita bertransaksi. Kita tidak tahu. Justru kebohongan itu yang menyebabkan hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Justru penipuan itu yang menyebabkan dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada orang yang menipu ketika berdagang, berkhianat ketika berjanji, karena ini merupakan tanda sifat orang munafik. Ayatul munafik talatan, tandanya orang itu munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika dia bicara dia dusta, bicaranya dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia janji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, dan ketika dia dipercaya dia berkhianat. Itu tanda orang munafik. Dan mudah-mudahan sifat-sifat buruk itu tidak ada dalam kehidupan kita. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan sifat jujur kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang pertama di dalam bab ini, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Kenapa Al-Imam An-Nawawi menulis mengenai ayat ini di dalam bab ini, disinggung mengenai menyakiti hati saudara Islam? Karena banyak orang Islam yang tersakiti gara-gara muamalah yang tidak benar. Maka dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 58, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan wanita tanpa alasan yang benar, maka dia telah berdusta dan mendapatkan dosa yang nyata. Hadisnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membawa atas kita pedang, falaysa minna, dia bukan dari golonganku. Apa artinya? Orang yang mengancam-ngancam, menggertak-gertak. Man hamala alaina silah, siapa yang membawa kepada aku pedang, dia bukan dari golonganku. Umat Nabi tidak seperti itu. Umat Nabi tidak suka mengancam. Umat Nabi tidak boleh menggertak. Wa man ghasyana falaysa minna, dan barang siapa yang menipu, curang, maka dia juga bukan dari golonganku. Nabi tidak benarkan cara perdagangan yang ada unsur penipuan. Nabi haramkan cara perdagangan yang ada unsur merugikan saudaranya. Tidak boleh. Maka di dalam hadis berikutnya diceritakan bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang-orang pada saat itu, saat mereka berdagang. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan ke pasar dan melihat tumpukan-tumpukan gandum, tempat-tempat untuk menampung gandum-gandum yang dijual. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan jarinya ke dalam tumpukan gandum tersebut, diangkat kembali, ternyata tangan beliau basah. Nabi mendapati di dalam gandum tersebut ada air. Artinya apa? Barang yang jelek ditaruh di dalam, tidak nampak di permukaan. Faqala, maka Nabi SAW berkata, mahadha ya sahibat ta'am, apa yang kamu lakukan ini wahai pedagang? Apa yang kamu perbuat ini wahai penjual gandum? Apa yang kamu lakukan ini? Maka si pedagang penjual gandum ini mau mengelak dengan apa yang dia lakukan. Qala asabathu as-sama ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini terkena hujan,
terkena embun sehingga basah. Dia sudah melakukan kesalahan dan dia mau menipu lagi, mau beralasan yang tidak masuk akal. Maka Nabi SAW mengatakan, qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas. Kenapa kamu tidak letakkan yang jelek itu di atas sehingga orang-orang bisa melihat dengan jelas? Kenapa kamu tidak letakkan yang buruk itu di atas sehingga orang-orang bisa melihat dengan jelas? Maka di penghujung kalimatnya Nabi SAW marah dan tegur keras orang tersebut dengan sabdanya, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu, siapa yang curang, siapa yang akal-akalan, dia tidak termasuk golonganku. Dia tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Golongan Nabi Muhammad SAW adalah golongan yang jujur, golongan yang amanah, bukan golongan yang menipu, baik di dalam perkataan ataupun perbuatan. Dan ini merupakan perkara asas, perkara inti yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sebelum kita disuruh yang lain-lain, kita disuruh untuk makan yang halal. Karena makanan halal itu efeknya sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib, yang baik-baik dari apa-apa yang aku rezekikan kepada kamu. Jadi kita diperintahkan untuk mencari nafkah yang baik, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara curang, bukan dengan cara akal-akalan, mengelabui orang, tidak, tapi dengan cara yang baik, yang diridhai oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi para rasul. Sebelum diberi umat oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama diperintahkan untuk makan yang halal. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibatin wa'malu shalihan. Wahai sekalian rasul, makanlah yang baik-baik dari apa yang aku rezekikan kepada kamu dan beramallah amal saleh. Jadi makanan yang baik ini sangat penting sekali. Makanan yang halal ini merupakan sesuatu yang membuat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annar rajul yutilus safar ash'ash aghbar yamuddu yadayhi wa qala ya rab ya rab ya rab. Ada seseorang yang dikatakan ibadahnya bagus, mujahadahnya bagus, taatnya bagus. Dia mengadakan perjalanan sehingga mukanya kusam, rambutnya acak-acakan karena panjangnya perjalanan yang dia tempuh. Kemudian dia mengangkat tangannya, dia memuji-muji Allah, menyebut nama-nama Allah, minta kepada Allah. Namun kata Nabi SAW, wa ta'amuhu haram wa syarabuhu haram wa ghudhiya bil haram anna yustajaba lahu. Tanda-tanda, sarana-sarana diterimanya doa dia sudah lakukan. Seorang musafir itu doanya dikabulkan oleh Allah. Seseorang yang minta dengan memuji-muji Allah, menyebut nama-nama Allah, itu doanya dikabulkan. Tetapi kenapa orang ini tidak dikabulkan doanya? Karena makanannya haram, minumannya haram, gizi-gizi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya haram. Maka bagaimana Allah akan terima doa tersebut, kata Nabi SAW. Maka baik buruknya muamalah kita ini akan sangat mempengaruhi jasad kita. Mudah atau tidaknya jasad kita ini dibawa taat kepada Allah, ini akan mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman.
Senjata kita itu doa. Tidak ada yang tidak mungkin melalui doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Doa itu paling dahsyat. Doa itu paling besar. Doa itu paling ampuh. Berapa banyak orang yang sakit berat, sembuh sakitnya bukan asbab obat, bukan dia pergi ke dokter, tapi dia sembuh asbab doa yang dia panjatkan. Berapa banyak orang yang punya masalah besar, seakan-akan dia tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, bahkan dia hampir bunuh diri karena beratnya masalah yang dia derita. Ternyata tidak disangka-sangka dia datang kepada seseorang, orang itu menasihati dia untuk doa minta kepada Allah, dan Allah dalam waktu singkat selesaikan masalahnya dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang terlilit hutang, menurut akalnya dia tidak mampu membayar hutang tersebut, sehingga dia malu, tidak berani keluar, tidak berani bertemu orang. Dia berada di dalam masjid, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi ajarkan dia doa, diamalkan doa tersebut, lunas hutangnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Kekuatan doa begitu dahsyat, kekuatan doa begitu besar. Tapi ketika kita tidak jaga makanan yang masuk ke dalam badan kita, kekuatan doa itu sudah tidak ampuh lagi. Kekuatan doa itu sudah tidak mustajab lagi. Kan sayang sekali, kan rugi besar kita. Kita dititipi oleh Allah satu kekuatan yang sangat dahsyat dan ampuh. Ternyata senjata ampuh itu kita buang gara-gara kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Gara-gara kita tidak mampu menjaga diri kita untuk mencari nafkah yang halal. Kita makan sesuatu yang haram, kita makan sesuatu yang syubhat, kita berikan kepada anak istri kita sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Akhirnya doa kita semua tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau sudah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada siapa kita akan mengeluh? Kepada siapa kita akan mengadu? Kepada siapa kita akan meminta sesuatu? Padahal yang maha kaya adalah Allah, yang mampu segala-galanya adalah Allah, yang punya segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang mampu memberi kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang besar gara-gara kita tidak mampu menahan kita punya nafsu untuk hanya mendapatkan dan memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajashu, muttafaqqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian tanajus. Itu artinya memperdaya orang, menipu orang untuk memperdaya orang. Itu namanya bai'un najas. Jadi dia pura-pura menjadi pembeli dengan menawar harga tertentu, supaya orang-orang yang mendengar tawaran dia tidak berani menawar di bawah dia. Ini artinya orang menipu untuk memperdaya orang, padahal sebenarnya dia tidak menawar barang tersebut. Sebenarnya dia tidak ada urusan dengan jual beli itu. Cuma orang itu sengaja dipasang untuk memperdaya yang lain, sehingga orang lain tertipu dengan kelakuan dia. Ini sangat dilarang di dalam Islam dan dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha anin najas, muttafaqqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
bahwa beliau melarang orang berdagang dengan cara seperti itu. Orang yang melakukan hal itu berarti imannya tidak ada. Karena orang itu tidak mungkin berdusta dalam keadaan beriman kepada Allah. Saat dia berdusta, imannya pergi. Saat dia berdusta, imannya hilang. La yakdzibul kadzib hina yakdzib wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berdusta saat berdusta dia dalam keadaan beriman. Nah, kalau dia kerjanya terus berdusta, berarti imannya hilang terus dari kehidupannya. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka hindarkan kedustaan, hindarkan penipuan, hindarkan kecurangan di dalam muamalah kita, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Hadis berikutnya, wa anhu qala dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Ada seseorang yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia ini ditipu dalam perdagangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang tersebut, man bay'ata, kepada siapa kamu berdagang, kepada siapa kamu berhubungan. Faqul la khilabah, muttafaqun alaih. Ketika kamu berdagang dengan seseorang, ketika kamu mengadakan perjanjian dengan seseorang, ketika kamu kerjasama dengan seseorang, katakan terlebih dulu la khilabah, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, tidak ada dusta di antara kita. Katakan seperti itu. Tapi kita hari ini mungkin terlalu percaya, sehingga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita tidak jalankan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika kamu mengadakan perjanjian utang piutang, tulislah. Datangkan saksi di dalam perjanjian tersebut. Kadang-kadang kita gampangkan, ini kan teman dekat saya, ini kan sahabat saya, sudah nggak perlu ditulis, nggak perlu dicatat, nggak perlu adanya saksi. Kita langgar aturan Islam karena kita sungkan, karena kita pekewuh, akhirnya benar terjadi masalah. Dan banyak sekali masalah terjadi dalam hutang piutang sesama umat Islam, sehingga silaturahminya tidak terjalin lagi. Gara-gara apa? Gara-gara seperti ini. Maka kita dianjurkan untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam meminjam ataupun mengembalikan pinjaman. Pernah suatu hari Zaid bin San'ah, ini seorang pendeta Yahudi, dia ahli kitab Taurat. Dia sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ilmu yang dia pelajari, cuma kurang satu yang dia harus dapati dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kelembutannya mengalahkan kemarahannya. Itu tanda kenabian yang dia belum dapatkan. Tapi tanda-tanda yang lain dia sudah dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam kepada orang tersebut beberapa sok kurma dengan perjanjian hari ini akan diselesaikan hutangnya. Ternyata belum datang waktunya, belum datang saat pembayarannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam satu majelis besar seperti ini bersama para sahabatnya, masuklah pendeta tersebut, masuklah Zaid bin San'ah tersebut ke tengah-tengah majelis, menerobos terus masuk ke depan,
Dan sampai di tengah majelis, sampai di hadapan Nabi SAW, dia tidak duduk, dia berdiri sambil menarik sorban Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi merasa sakit lehernya karena terlilit sorban tersebut. Sahabat-sahabat yang lain marah, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, merah padam mukanya, ingin menebas leher orang tersebut karena dia kurang adab kepada Nabi SAW. Dengan keras dia berteriak, bayarlah hutangmu kepada aku ya Muhammad. Memang orang-orang Quraisy ini biasa menunda-nunda untuk membayar hutang. Dia katakan seperti itu di depan jamaah. Maka sahabat-sahabat pun marah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi untuk menebas kepala orang ini, tapi Nabi SAW tahan, larang Umar untuk melakukan hal tersebut. Dan saat itu Umar sempat membentak dia. Kemudian Nabi SAW katakan, wahai Umar, bawalah orang ini ke Baitul Mal, ambil 20 sok kurma untuk hutangku, dan tambahkan 20 lagi kepada orang tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu heran, kenapa ditambahkan lagi? Karena kamu tadi membentak dia. Maka pergilah orang tersebut bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju ke Baitul Mal. Mulai Umar bin Khattab mengambil kurma sebanyak 20 sok, dimasukkan ke dalam karung, diberikan kepada orang tersebut. Dan Umar bin Khattab mau mengarungi lagi 20 sok yang kedua. Orang ini bertanya, apa yang kamu lakukan wahai Umar? Aku diperintahkan oleh Nabi untuk menambahkan 20 sok lagi untukmu karena aku tadi membentak kamu. Wahai Umar, apakah kamu kenal dengan aku? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah Zaid bin San'ah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu terkejut mendengar nama dia, karena dia orang yang sangat terkenal, orang yang sangat hebat, orang yang ahli dalam kitab Taurat. Maka Umar radhiyallahu anhu terkesima. Lalu Zaid bin San'ah mengatakan, wahai Umar, aku telah melihat semua tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Cuma satu saja yang belum aku temui. Apa itu? Kelembutannya mengalahkan kemarahannya. Maka aku taruhkan nyawaku untuk mendapatkan satu tanda tadi. Aku berani masuk ke dalam masjid di tengah-tengah kerumunan sahabat Nabi. Aku tahu resikonya sangat besar, tapi demi mengetahui hal itu, aku lakukan hal ini, dan ternyata aku telah mendapatkan tanda tersebut pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat di depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena akhlak Nabi SAW membayar hutang. Walaupun sebenarnya saat itu memang betul-betul belum jatuh tempo untuk pembayaran hutang. Saat itu belum jatuh tempo Nabi membayar hutang, karena Nabi orang yang amanah, Nabi orang yang jujur, Nabi tidak menipu, Nabi tidak berkhianat. Ketika jatuh tempo pasti akan dibayar oleh Nabi SAW. Tapi Nabi memiliki adab, mengajarkan adab kepada kita. Ketika ada orang hutang kepada kita dan dia betul-betul belum mampu membayar hutang tersebut, berikan kelonggaran kepada dia. Orang yang memberikan kelonggaran atas orang yang berhutang kepada kita dengan alasan yang jelas, maka dia dinilai telah bersedekah sejumlah hutang yang dia hutangkan. Tertunda lagi pembayarannya, dinilai lagi dia telah bersedekah dengan jumlah tersebut. Begitu besar pahalanya.
Bahkan orang yang merelakan tertundanya hutang atas dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rahmat kepada orang itu. Allah akan berikan syafaat kepada orang tersebut. Allah akan berikan pahala yang besar. Tetapi orang yang hutang ini juga harus tahu diri. Orang yang hutang ini juga harus sadar. Orang yang hutang ini juga harus punya perasaan bahwa uang tersebut juga akan digunakan oleh pemiliknya untuk urusan-urusan yang lain, hajat-hajat yang lain. Jangan membabi buta saja karena kita dengar pahalanya besar, dia kan mau pahala, saya tunda saja pembayaran ini, dia kan orang soleh, dia tidak apa-apa tertunda pembayarannya, dia kan orang kaya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa hutang ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang tidak disolatkan oleh Nabi SAW. Urusannya tergantung, karena urusan kita dengan manusia tidak bisa selesai dengan istighfar dan taubat. Urusan kita dengan manusia harus diselesaikan di dunia, kalau tidak akan dituntut sampai ke akhirat nanti. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bocor amalnya, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dan bangkrut di akhirat nanti hanya gara-gara kita ini gengsi, hanya gara-gara kita ini rakus dan tamak saja. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena pada hakikatnya kita ini diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memaksakan diri. Kita makan dalam satu hari cukup dengan takaran-takaran yang membuat kita masih hidup di dunia ini. Tidak seharusnya kita makan macam-macam. Begitu juga kendaraan, begitu juga pakaian, begitu juga rumah. Tapi hari ini banyak orang-orang yang memaksakan diri, sehingga dia memilih cara riba, memilih cara hutang, memilih cara curang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas, mendapatkan makanan yang berlebih, pakaian yang berlebih, kendaraan yang berlebih dengan cara-cara yang tidak halal. Oleh karena itu, ini yang membuat manusia jadi bingung dalam kehidupan, gelisah dalam kehidupan, dan tidak punya ketenangan dalam kehidupannya. Tapi ketika kita punya sifat qanaah, bersyukur kepada Allah, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ridho. Allah kasih kita rumah kecil, alhamdulillah, kita syukuri, insya Allah akan datang rumah yang lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah oleh Allah. Belum punya kendaraan yang mewah, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan memaksakan diri, tabrak sana, tabrak sini dengan cara tipu menipu, hutang tidak dibayar untuk mendapatkan mobil yang lebih mewah. Akhirnya kita tidak punya rasa syukur kepada Allah, padahal kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah. Sebetulnya segala sesuatu itu mudah, cuma hati kita ini yang sudah dikuasai syaitan, sehingga tidak ada rasa syukur, tidak punya sifat qanaah, dan kita mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan resiko yang berat, resiko di dunia dan resiko di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari segala dusta dan kecurangan. Mungkin itu saja kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa kifaratul majlis, apabila ada yang ditanyakan kami persilahkan insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya tidak bertanya hari ini. Mohon saya kira ditambahkan lagi aja masalah
bohong tadi kalau ditambahkan misalnya bohong apa yang diperbolehkan, saya kira itu akan lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum. Bohong yang diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal bohong yang memang diperbolehkan untuk dilakukan oleh kita. Ya. Yang pertama, bohong antara suami dan istri. Bohong antara suami dan istri untuk menyenangkan hati istri atau untuk menyenangkan hati suami. Bukan bohong untuk merampas hak dia, bukan bohong untuk mengurangi hak dia, bukan, tapi bohong untuk menyenangkan hati. Contohnya, istri kita masakkan sesuatu kepada kita, memang terus terang rasanya sih nggak enak, tapi supaya dia senang kita katakan, Masya Allah, hari ini masakannya luar biasa. Mungkin kamu banyak doa hari ini sehingga masakannya enak sekali. Padahal masakan hari itu tidak enak. Itu kan bohong. Tapi tujuan bohongnya untuk menyenangkan pasangan kita. Bohong yang kedua adalah bohong kepada musuh. Ketika kita berperang, ya, namanya perang itu kan tipu muslihat, penyamaran, namanya peperangan, ya kan? Ketika kita berperang, nah, kita mendapatkan musuh kita di hadapan kita, dia tanya kepada kita sesuatu yang rahasia, maka kita saat itu boleh berbohong. Lah kalau kita berperang terus kita sampaikan apa adanya, karena kita nggak boleh bohong, ya itu namanya bukan perang. Nah, itu juga kebohongan yang diperbolehkan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mantu punya utang 13 juta, tapi nama saya di bank Taspen. Itu yang kena dosa siapa itu sebenarnya? Sekarang dia nggak mau bayar utang lagi, dikaitkan dengan yang lain, sertifikat rumah, maaf aja ini. Itu yang dosanya siapa? Jadi saya malah nggak mau bayar utang, sudah 2 tahun loh, 13 juta. Siapa yang kena dosanya itu? Itu kan ada riba juga saya. Man jahada duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang untuk membela haknya, membela hartanya, dan dia syahid, dia mati, maka matinya mati syahid. Artinya apa? Hak kita harus kita minta, hak kita harus kita tagih, hak kita harus kita kejar. Makna sabar la yatruk ar-rajul yudlimuhu. Arti sabar itu bukan kita biarkan orang menzolimi kita. Kita didolimi orang, ya udah biarin sajalah, nggak apa-apa. Kalau kita punya sifat seperti itu, bagus. Mungkin kita cukup, mungkin kita berlebih. Ada orang menzolimi kita, ada orang utang sama kita, kemudian kita maafkan, kita ikhlaskan, kita tidak tagih. Kalau kita bisa mampu seperti itu, ya nggak apa-apa, itu bagus. Kita dapat pahala besar, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Tetapi arti sabar bukan seperti itu. Arti sabar bukan kita membiarkan orang yang menzolimi kita. Sabar saja dah, biarin, nggak usah ditagih. Nanti waktunya bayar kan dia bayar sendiri. Nah, bukan begitu. Tetap kita harus ikhtiar, kita harus datang, kita harus ingatkan. Karena dia berdosa, karena dia bersalah, kita harus ingatkan. Kita harus tempuh jalan yang benar. Tapi jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru.
Jangan sampai kita mengobati penyakit dengan racun. Orang nggak bayar utang sama kita kesel, kita datang ke dukun, kita minta dukun untuk nyantet orang tersebut. Nah ini akhirnya kita utangnya nggak terbayarkan, kita dapat dosa yang lebih besar lagi dari itu, karena kita datang ke dukun. Jadi ikhtiar kita lakukan, dan jangan lupa berdoa, karena yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah marilah sama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والمساكين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.